Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat kemurahan-Mu yang kami terima, yang Tuhan limpahkan atas kami. Segala perkara dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan yang selalu memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1-2 tertulis, "Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sejarah dunia ini, ada krisis yang terjadi silih berganti. Krisis di bidang kesehatan, krisis keamanan, krisis di bidang ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Dalam kehidupan kita pribadi, mungkin kita pernah juga mengalami krisis dalam kehidupan kita. Mungkin itu di bidang finansial, dalam hal pekerjaan, dalam hal kesehatan, dan dalam berbagai hal lainnya. Dalam setiap krisis yang terjadi di hidup kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita mencari pertolongan, mencari solusi dari berbagai alternatif yang ada. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita kembali ingat firman Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi krisis dalam hidup. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam Yunus 2 ayat 1-2 ini tertulis, "Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Yunus dalam pelariannya dari panggilan Tuhan mengalami tantangan hebat. Ada angin badai, topan, gelombang menderu yang melanda kapal yang ditumpanginya. Dan pada akhirnya dia meminta untuk dibuang ke laut, dan kemudian seekor ikan besar disuruh Tuhan untuk melahap Yunus, tapi Yunus masih hidup di dalam perut ikan itu. Situasi Yunus adalah situasi krisis antara hidup dan mati. Dia mengalami kesusahan yang sangat besar, berada dalam situasi gelap, kegelapan yang begitu mencekam, dan ketidakpastian yang dia rasakan. Namun dalam krisis itu yang dia alami, Yunus teringat akan Tuhan. Dia ingat akan dosa-dosanya. Dia ingat akan panggilan Tuhan pada dirinya. Dan Yunus kemudian berdoa kepada Tuhan. Dalam kesusahannya dia berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulan hidupnya yang berat, dia datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang didoakan Yunus dikabulkan Tuhan. Doanya didengar, dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengampuni dan memberikan Yunus kesempatan untuk hidup menjalani panggilan Tuhan. Tuhan melepaskan Yunus dari krisis dan kesusahan yang dia alami. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan mau menolong kita dalam segala persoalan, krisis dan keadaan yang sulit yang kita hadapi. Cuma masalahnya, bagaimana sikap kita ketika kita berada di dalam krisis? Adakah kita datang kepada Tuhan dalam doa, atau kita membiarkan begitu saja dan mencari pertolongan dari yang lain? Mari ambil sikap yang benar ketika kita ada dalam krisis, dalam situasi sulit, dalam pergumulan yang berat. Datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan mendengar setiap doa, dan Tuhan menjawabnya dengan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Bapa kami yang baik yang selalu mengerti pergumulan kami. Engkau turut merasakan segala penderitaan dan kesusahan kami. Dalam pergumulan kami masing-masing kami datang kepadamu. Kami memohon lawatan-Mu atas kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, pelanggaran kami, dan kuduskan kami di hadapan-Mu agar menyenangkan hati-Mu. Tolong setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan berat, yang sedang dalam keadaan krisis, yang begitu sulit. Lawatlah dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ada kesembuhan dari segala sakit penyakit. Ada kelepasan dari segala kuasa kegelapan. Ada semangat baru Tuhan berikan. Ada penghiburan bagi setiap hati yang susah. Dan ada mujizat-Mu Tuhan yang heran yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Ada jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Ada solusi yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu yang kudus dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.